又似乎没迈入碎墟境。他不是被情所困，离家出走？青天神捧一族的三皇子。 战魂天刀。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Seperti biasa guys ya, sebelum Dewa Suyang kita melajukan Lord Lingfeng nih, hehe. Seru nih di part 263 hari ini, kita semua bakal melihat Lord kita Lingfeng ini sangat diremehkan oleh kedua klan orang lain guys. Sampai akhirnya dia menunjukkan sedikit kemampuannya. Baru sedikit aja sudah membuat mereka cukup kaget. Mentang-mentang Lord kita muda lalu diremehkan ya, kita lihat saja nanti. Apalagi bakal ada aksi kocak dari si burung mesum alias Xiao Tian. Aduh, nih burung mah nggak pernah nggak kocak punya guys, pasti selalu beraksi dia. Ini semua terjadi karena yang namanya warisan Dewa Sejati itu sudah mau terbuka. Dan Lingfeng pergi ke sana bersama dengan teman-temannya. Sebelum mereka sampai, sudah ada dua klan rubah yang sampai ke sini duluan. Walaupun rata-rata mereka berada di ranah Void God, tetapi kekuatan mereka tidak cukup menghancurkan larangan di sana yang sangatlah kuat. Sampai akhirnya Lord kita Lingfeng pun muncul. Baru muncul langsung diremehkan guys. Melihat ranahnya yang rendah dan masih muda, hehe. Kita lihat saja nanti ya. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Ketika Lingfeng sudah sampai, sang penguasa Qi menjelaskan wanita berbaju putih adalah leluhur dari klan rubah ilahi yang bernama Chu Ying, sudah di Void God tingkat 7. Ada juga klan rubah Xing Yue yang sudah berada di ranah Void God tingkat 6 yang bernama Leng Ye Xuan. Wah, ternyata mereka sudah leluhur guys. Mimin kira bukan loh karena kelihatannya masih muda, padahal masih cantik-cantik hehe. Ya Lingfeng sih nggak banyak respon ya, dia cuma diam doang. Yang lucunya kedua klan ini sempat sedikit sombong gitu guys. Menatap Lingfeng yang masih agak muda bahkan meremehkannya gitu. Walaupun rumor tersebar kalau Lingfeng lah yang sudah mengalahkan dua klan musuh, yaitu klan Singa beserta dengan klan Elang Petir. Tapi sepertinya usia dan ranahnya masih dianggap serius ya. Ye Xuan mencoba mendeteksi nafas dari Lingfeng. Dilihat dari kekuatan nafasnya sangat tidak biasa. Tapi sepertinya ranahnya itu belum mencapai ke ranah Shatter Void. Lingfeng turun ke bawah bersama dengan teman-temannya. Dia melihat larangan bencana petir dan badai di sana yang cukup kuat. Ini bukanlah larangan biasa nih guys, sangatlah berbahaya. Tapi bagi si Lingfeng, kuat bukan berarti nggak ada kelemahan ya kan? Akan coba dia terobos nanti. Putri Qi menyarankan agar menunggu badai ini melemah, baru nanti mereka menerobos ke dalam. Daripada melawan sang badai sekarang yang sangat kuat. Seperti kita tahu, badai petir ini melemah setiap 3 jam sekali guys. Tapi ternyata di sini si Tian Yi dan Xing Liang itu mengenali Xiao Tian. Pangeran ketiga klan Qing Tian memang cukup dikenal. Mereka pun langsung membicarakan si Xiao Tian yang kabur dari rumah gara-gara putus cinta. Hahaha. Aduh, malah jadi bahan gosip membuat Xiao Tian auto malu dong, tidak berani menunjukkan mukanya. Nah, di sini itu ada sebuah fakta menarik yang pasti mengejutkan kalian. Kalian ingat kan si Xiao Tian itu ditinggali oleh mantan tunangannya yang bernama Ping Ping. Itu wanita mantan tunangannya guys. Nah, si Ping Ping sebenarnya dicuri oleh si Tian Yi ini. Jadi bisa kita bilang Xiao Tian itu ditinggali dan ditikung oleh si Tian Yi guys. Karena kedua klan rubah memiliki hubungan yang cukup baik dan pertemanan dengan klan Qing Tian, jadi mereka disuruh untuk memberikan sedikit salam lah.
Sehingga Tian Yi dan Xing Lian pun menghampiri Ling Feng dan teman-temannya. Orang pertama yang dikasih salam tentu Putri Ji. Tapi sepertinya Xing Lian kurang memperhatikan Putri Ji nih. Karena lebih kelihatan dia sebenarnya ingin mencoba mendekati Ling Feng. Wah, sesuai dengan klannya guys ya, rubahkan licik. Tidak lupa Xing Lian juga memanggil Xiao Tian. 俗话说，咱们前几日才见过。 Kau kan si pangeran ketiga yang kabur dari rumah, kapan kembalinya ha? Xiao Tian dengan pintar membalas. Sepertinya kau ini sangat memikirkan aku ya, jangan-jangan kamu kangen dengan diriku ya. Tapi sangat disayangkan, kita berdua memiliki garis keturunan yang berbeda. Kau adalah rubah, sementara aku adalah burung. Kalau tidak, mungkin kau akan kujadikan selir. Hahaha, memang nih burung nih, mesum nih. Soal menggoda dia memang jagonya. 见不见，可不就是4年？ Tapi yang Xing perhatikan tentu adalah Ling Feng. Dia mengira si Ling Feng ini menyembunyikan kekuatannya gitu guys. Karena kelihatan ranahnya memang rendah, tapi nafas kekuatannya itu sudah melampaui Void God. Xing Lian pun membawa nama-namanya Ping Ping. Awas ya, nanti si Ping Ping datang menjewer telingamu loh. Keduanya pun saling berdebat dan saling meledek satu sama lain. Pokoknya Xiao Tian paling jago lah soal membalas dan menggoda wanita. Sampai-sampai diisengi oleh pelayannya Putri Ji. Lucu sekali. Nah, akhirnya Xing Lian ingin mendekati Ling Feng guys. Tapi Xing Lian kaget ketika mendengar kalau dia adalah tuannya Xiao Tian. Apa? Kau menjadi binatang pelihara spiritual? Mereka penasaran akan statusnya Ling Feng. Xiao Tian langsung menyembangkan kehebatan dari tuannya sebagai pahlawan tidak tertandingi di seluruh dunia. Yang pada intinya, semua kehebatan dari tuannya ini dia kasih tahu dan dilebih-lebihkan guys. Sebagai contoh, tidak banyak binatang spiritual yang bisa menjadi peliharaan tuanku. Bahkan kalian saja pun tidak layak. Memang kocak nih burung nih, sampai-sampai dikira burung ini bodoh. Tian Yi sebagai tuan muda rubah ilahi merasa Ling Feng lah yang gak pantas menjadi tuannya. Dia masih terlalu lemah. Tapi Ling Feng balas, justru kau yang tidak pantas menjadi binatang peliharaanku. Karena Tian Yi bertindak provokasi, akhirnya Ling Feng kasih paham dengan mementalkan dirinya hanya dengan memancarkan sedikit kekuatannya guys. Tapi baru dikasih sedikit aja kekuatannya, si Tian Yi merasa jiwanya hampir dihancurkan. Wah, kuat sekali. Xing Lian juga sama merasakan demikian. Untung aja masih diampuni nih. Tentu Chu Ying sebagai leluhurnya Tian Yi dia nggak terima dong keturunannya dianggap sebagai sudah ditindas, padahal enggak guys. Dia tidak terima atas tindakannya Ling Feng sampai mengeluarkan kekuatannya bersiap untuk bertarung melawan Ling Feng, memunculkan beberapa rubah dan meminta nasihat dalam artian menantang Lord kita. Sementara Lord kita tidak takut. Chu Ying pun menggunakan kekuatan pemikatnya guys. Ini merupakan kekuatan Void God tingkat 7 yang membuat Ling Feng dan teman-temannya tidak bisa bergerak. Bahkan menciptakan sebuah domain kecil khusus yang seperti dunia khusus gitulah. Gak cuma itu, dia memanggil sosok rubah ilahi raksasa. Ini semua hanyalah teknik sepele. Ling Feng membalas menggunakan pedang surgawi pemotong jiwa miliknya dan tuar. Sang rubah pun dihabisi. Chu Ying menggunakan hartanya untuk bertahan dari pedang surgawi Ling Feng. Tubuhnya mengalami luka parah dan mulai muntah darah nih, sehingga tuar. Harta pelindung itu pun dihancurkan dan Chu Ying dipentalkan dari dunia buatannya. Nah lo, Void God tingkat 7, apa-apaan ini? Nggak ada apa-apanya di hadapan Lord kita. Tian Yi tentu panik, bukan main ketika melihat leluhurnya dihancurkan. Mantap. Salah pilih lawan kalian kan? Apakah Lord kita bakal menghabisi sang leluhur Chu Ying? Padahal masih muda, tapi kok udah jadi leluhur aja ya.
So mari kita lihat di part 264 Wan Jie Tujun. Apa yang bakal terjadi lagi kepada mereka guys? Hehe. Langsung saja jadi. Gara-gara si Ling Feng yang terlalu kuat, leluhur klan rubah Xing Yue yaitu Ye Xuan pun jadi takut sama dia dan malah memberikan banyak sekali kotak harta. Dan ditambah pil-pil obat ajaib gitu guys. Sebagai pertanda mereka itu damai. Takut juga kan? Hehe. Harta-harta dan obat-obat itu dia berikan kepada Xiao Tian. Xiao Tian yang sana buka main, sampai ngiler dia guys mulutnya. Aduh, ini pangeran apaan ini ya? Malah jadi kayak binatang peliharaan beneran nih. Hahaha. Melihat hal itu, Putri Chi makin yakin. Mengikuti tuan seperti Ling Feng pasti bisa mendapatkan banyak keuntungan. Enggak heran si Xiao Tian senang menjadi bawahannya. Ya sebenarnya nggak salah sih. So, kita tunggu lagi di part 264 Wan Jie Tujun ya guys. Lord of the Ancient God Grave atau Lord of Ling Feng satu hal yang pasti cuman di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.